Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas soal tes substantif literasi PPG Prajabatan 2024. Soal yang pertama, ini ada bacaan untuk nomor soal 1 sampai dengan 5. Perhatikan pertanyaan yang tertera terlebih dahulu ya teman-teman. Nomor 1, pertanyaannya yaitu berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kita disuruh untuk mencari kesimpulan atau simpulan yang terdapat pada paragraf 1. Kita lihat kembali paragraf 1. Mengisi waktu luang bagi anak perlu diperhatikan oleh orang tua. Bagaimanapun semua anak memiliki potensi dan bakat yang dimiliki. Sebagian dari mereka mengisi waktu luang dengan mengasah potensi dan bakatnya melalui les keterampilan atau bakat, seperti les piano, berenang, les memasak, dan sebagainya. Namun tak jarang juga, orang tua lebih menekankan waktu luang bagi anak diisi dengan belajar pelajaran sekolah. Banyak orang tua yang khawatir jika anak terlalu banyak mengasah bakat akan mengganggu akademik anak-anak mereka di sekolah. Itu adalah paragraf pertama. Kita lihat soalnya. Simpulan di bawah ini yang benar adalah, jawaban yang benar adalah E ya teman-teman. Sebagian anak yang memiliki potensi mengisi waktu luang dengan les bakat. Karena sudah jelas di paragraf pertama tadi membahas mengenai potensi mengisi waktu luang, mengasah potensi mereka dengan mengisi waktu luang dengan menggunakan les bakat. Selanjutnya adalah soal nomor 2, simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3. Sekarang kita disuruh untuk mencari simpulan dari paragraf 3. Pastikan teman-teman membaca paragraf 3 dengan teliti ya teman-teman. Di sini ada paragraf ketiga yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada anak-anak yang les bakat. Ketika melakukan wawancara terbuka, ternyata anak-anak yang melakukan les bakat justru terbiasa lebih produktif dalam mengisi waktu. Meskipun sebagian waktu mereka digunakan untuk mengasah bakat, mereka pun tetap belajar pelajaran di sekolah. Jika anak terbiasa produktif, tentu akan sangat membantu masa depannya. Sementara itu, anak-anak yang tidak les bakat dalam mengisi waktu luang tidak sepenuhnya digunakan untuk belajar. Banyak di antara mereka justru menghabiskan waktu dengan bermain gawai. Nah, ini simpulan yang dapat ditarik dari paragraf 3. Jawaban yang benar itu adalah jawaban E, teman-teman. Karena anak akan terbantu masa depannya jika mereka mengikuti les bakat. Itu tadi adalah simpulan yang disampaikan pada paragraf ketiga. Kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu pertanyaan yang tepat berdasarkan teks di atas adalah pernyataan yang tepat. Jadi teman-teman, ini masih sama teksnya untuk nomor 1 sampai 5. Kita disuruh untuk mencari pernyataan yang tepat. Di sini ada jawaban A, yaitu kekhawatiran orang tua menganggap anak terlalu banyak mengasah bakat akan mengganggu akademiknya. Ini menurut aku tepat ya teman-teman. Terus yang kedua ada les bakat sangat menunjang karir anak di masa depan. Tidak disebutkan tadi di dalam teks. Yang C, lebih banyak anak yang tidak les bakat dibandingkan anak yang les bakat, juga tidak disebutkan. Yang D, mengisi waktu luang dengan les bakat lebih baik dibandingkan dengan belajar pelajaran sekolah. Yang E, mengisi waktu luang hendaknya diisi dengan hal-hal yang produktif. Nah, untuk pernyataan yang paling tepat berdasarkan teks di atas itu adalah jawaban A ya teman-teman. Kekhawatiran orang tua menganggap anak terlalu banyak mengasah bakat akan mengganggu akademiknya. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 4, teman-teman. Berdasarkan tabel, apabila seluruh anak mengikuti les bakat, manakah yang mungkin benar? Nah, tabel tersebut adalah menentukan apakah berapa tipe anak, jumlah, dan rata-rata nilai akademiknya. Jadi tipe anak yang les bakatnya itu les piano, jumlahnya ada 25,
rata-rata nilai akademiknya itu 90. Sedangkan les berenang jumlah anak yang mengikuti adalah 30 dengan rata-rata nilai 85. Les memasak 50 anak dengan rata-rata nilai 90. Les bela diri 60 anak dengan rata-rata nilai 80, dan tidak les bakat itu ada 40 anak dengan nilai rata-rata 80. Pertanyaan yang keempat tadi adalah apabila seluruh anak mengikuti les bakat, manakah yang mungkin benar? Jawaban yang mungkin benar jika seluruh anak mengikuti les bakat itu adalah, apakah jawabannya A, yaitu terjadi pemerataan nilai rata-rata akademik, atau B, tidak ada lagi nilai yang paling rendah karena nilai anak-anak yang tidak les naik setelah les, atau C, nilai anak-anak yang tidak les bakat akan naik setelah les dan mengungguli salah satu anak les, yang D, terjadi penambahan nilai rata-rata akademik, dan yang E, meskipun sudah les, anak-anak yang tidak les tetap akan berada di posisi terbawah. Nah, untuk jawaban nomor 4 ini yang mungkin benar itu ada di jawaban B ya teman-teman, karena terjadi penambahan nilai rata-rata akademik disebabkan karena seluruh anak itu mengikuti les bakat. Tadi sudah disebutkan bahwa anak yang tidak mengikuti les bakat itu nilainya lebih rendah daripada anak yang mengikuti les bakat. Jadi jika seluruh anak mengikuti les bakat, maka terjadi penambahan nilai rata-rata akademik yang akan dialami oleh anak-anak yang sebelumnya tidak mengikuti les bakat tersebut. Itu adalah jawaban nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Masih di teks yang sama, yaitu manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf ketiga. Kita lihat dulu paragraf ketiga. Nah, ini ada teks bercetak tebalnya, ini menunjukkan bahwa rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada anak-anak yang les bakat. Jadi ini membahas tentang nilai rata-rata anak yang tidak les bakat ya teman-teman. Manakah pernyataan yang tidak mendukung? Jadi jawabannya itu adalah apakah A, anak-anak yang tidak les bakat menghabiskan waktu dengan bermain gawai, B, anak-anak yang tidak les bakat tidak menggunakan waktu dengan produktif, C, anak-anak yang tidak les bakat tidak sepenuhnya menggunakan waktunya untuk belajar, D, anak-anak les bakat lebih produktif, dan E, anak-anak yang tidak les bakat tidak sepintar anak-anak les. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang benar adalah E ya teman-teman. Anak-anak yang tidak les bakat tidak sepintar anak-anak les, karena sudah jelas di teks yang bercetak tebal tadi adalah membicarakan tentang anak-anak yang tidak les itu justru lebih rendah nilai akademiknya daripada anak-anak yang les bakat. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 ini sudah bentuknya berbeda, sudah terdapat teks baru atau bacaan baru untuk menjawab soal nomor 6. Soal nomor 6 kita disuruh untuk mencari simpulan yang tepat untuk bacaan. Di sini disajikan satu paragraf, kalian harus baca dengan sekilas saja bagaimana simpulan yang terdapat pada bacaan tersebut. Jadi pada soal nomor 6 ini, usahakan baca dulu soalnya, kemudian baca jawabannya dulu teman-teman. A sampai E kalian baca dulu, setelah itu kalian bisa membaca teksnya secara sekilas saja, dan kalian tentukan jawaban mana yang benar. Itu cara aku mengerjakan, jadi jangan membaca bacaannya lama-lama atau membaca sekilas saja cukup, karena waktunya itu sangat sedikit. Untuk jawaban A, si pelaku kecurangan merasa bangga dengan nilai yang didapatkan. Nah, ini berarti membicarakan pelaku kecurangan. Kalau yang B, berlaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Yang C, tanpa harus belajar, siswa yang berlaku curang akan mendapatkan nilai yang baik. Yang D, berlaku curang pada saat mengikuti ulangan tidak akan diketahui guru, memang menguntungkan. Ya, jelas D ini pasti salah ya teman-teman. Nah, ini kita dapat membaca sekilas saja, kalian bisa baca. Di sini paragraf ini menceritakan tentang
Berlaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian ya teman-teman. Sudah dijelaskan pada paragraf ini di kalimat nomor 3 teman-teman. Jadi, namun mereka tidak sadar bahwa kelakuan mereka ini menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Jadi, di situ sudah tertera jelas bahwa jawabannya itu adalah B. Untuk soal terakhir, ini nomor 7, yaitu kalian disuruh untuk mencari simpulan paragraf yang tepat pada bacaan atau paragraf yang telah disediakan. Di sini ada 4 jawaban. Penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus. Yang B, tanda-tanda penyakit tenggorokan adalah hidung tersumbat. Yang C, usaha meringankan rasa sakit ketika menderita sakit tenggorokan. Dan D, sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air, perasan jeruk lemon, dan madu. Kita lihat paragrafnya, dibaca sekilas saja. Di sini membicarakan tentang sakit tenggorokan. Nah, sakit tenggorokan karena apa? Kita lihat lagi, jawaban yang benar itu adalah D ya teman-teman. Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan air minum, perasan jeruk lemon, dan madu, karena sudah tertera pada kalimat terakhir dalam paragraf. Namun untuk membantu agar lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Jadi itu tadi adalah soal tes substantif literasi yang sudah aku susun. Ini aku akan lanjutkan lagi untuk part kedua. Jangan lupa buat selalu pantau channel aku supaya kalian tidak ketinggalan. Terima kasih karena kalian sudah menonton. Selamat menjalani tes yang kalian mau tes. Semoga sukses dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.